Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yohana Lintang dengan NIM 2207 1101 1115. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan hukum agraria dengan dosen pengampu Ner Presli Prayogo, Sarjana Hukum, Master Hukum, dengan judul Hak Milik Atas Tanah. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk dalam materi. Tanah mempunyai peranan yang penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga pengertian dikuasai dalam pasal tersebut tidak boleh diartikan dimiliki, tetapi harus diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari bangsa Indonesia, yang berupa 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan. 2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atau dimiliki atas bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah dan secara tegas diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pemilik atas tanah dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam berbagai aspek kehidupan kepada pemiliknya, baik dalam aspek ekonomi, aspek sosial, termaksud dalam hubungannya dengan pembangunan. Dari aspek ekonomi, tentunya tanah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perkantoran sebagai tempat usaha, dapat dijadikan agunan, disewakan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan mempergunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan. Misalnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Peralihan hak milik atas tanah terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, ataupun karena pewarisan. Dalam pasal 26 ayat 1 UU-PA ditentukan bahwa jual beli, penukaran, penghibaan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Salah satunya Peraturan Dasar Pokok Agraria. Untuk mencapai tujuan UU-PA
perlunya adanya namanya pendaftaran tanah. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk dalam hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah. Ada beberapa hambatan yang dapat menghambat prosesnya pendaftaran. Yang pertama itu kurangnya pemahaman masyarakat. Yang kedua, dokumen tidak lengkap atau valid. Yang ketiga, sengketa tanah. Keempat, biaya. Dan yang kelima, ketidakjelasan status tanah. Yang berikutnya, proses pendaftaran hak atas tanah. Pendaftaran hak atas tanah adalah proses hukum yang penting dalam sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Melalui pendaftaran ini, pemilik tanah dapat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya. Pendaftaran juga merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah dari tindakan pihak lain yang mungkin ingin mengklaim atau menguasai tanah tersebut. Proses pendaftaran hak atas tanah dimulai dengan pengajuan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN atau kantor pertanahan setempat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti sertifikat tanah asli, surat-surat kepemilikan sebelumnya, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa pemohon adalah pemilik sah tanah tersebut. Setelah permohonan diajukan, BPN atau kantor pertanahan akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan. Jika dokumen-dokumen tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan, maka BPN atau kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah kepada pemohon. Sertifikat ini merupakan bukti sah bahwa pemohon adalah pemilik tanah tersebut. Pendaftaran yang memiliki beberapa manfaat penting. Yang pertama, pendaftaran ini memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Dengan memiliki sertifikat hak atas tanah, pemilik dapat dengan yakin mengklaim dan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keinginannya. Pemilik juga dapat menjual atau mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain dengan lebih mudah dan aman. Dan yang kedua, pendaftaran hak atas tanah juga melindungi pemilik dari tindakan pihak lain yang ingin mengklaim atau menguasai tanah tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, sertifikat hak atas tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat. Jika ada pihak lain yang ingin mengklaim atau menguasai tanah yang sudah terdaftar, pemilik dapat menggunakan sertifikat sebagai bukti bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Baiklah, ini adalah dokumentasi saat saya melakukan kunjungan di Badan Pertanahan Nasional yang ada di kantor BPN Provinsi Sulawesi Utara. Ada nggak sengketa tanah yang sulit diselesaikan? Ada Bu, banyak. Apa menunjukkan kepada orang yang apa? Oh, yang sudah diselesaikan karena jangan kan supaya dari BPN itu cuma musyawarah. Jadi dua masalah musyawarah. Kemudian saran ke pengadilan tapi nemu pas kali kok. Iya, banyak pas kali sih. Kemudian DPR tidak punya kewenangan memutuskan. Oh, gitu. Bukan berlebihan langsung bilang anak punya. Itu bagi sertifikat itu merupakan bukti hak yang kuat, bukan yang mutlak. Kalau kuat itu dia masih bisa dibatalkan sepanjang pihak lain bisa membuktikan. Kalau mutlak itu sudah berlaku sampai seumur hidupnya. Karena dia di Australia sertifikat penglakunya tidak ada orang mengatakan. Kalau sertifikat itu begitu, no? Jadi selama masih sertifikat kemudian ini dilakukan, bukan dia punya, tapi sudah ketangkap kecuali dalam seorang. Itu jadi penting. Jadi selama masih sertifikat itu masih sertifikat kemudian ini dilakukan, bukan dia punya, tapi sudah ketangkap. Kalau sertifikat itu masih sertifikat kemudian ini dilakukan, bukan dia punya, tapi sudah ketangkap. Itu jadi penting. Jadi selama masih sertifikat itu masih sertifikat kemudian ini dilakukan, bukan dia punya, tapi sudah ketangkap. Kecuali dalam seorang.
Tapi kalau suruh ke pengadilan nggak ada yang mau. Itulah dokumentasi pada saat saya mengunjungi kantor Pertanahan Nasional yang ada di Jalan 17 Agustus. Pada saat ini kita akan masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya, pendaftaran hak atas tanah merupakan proses penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak pemilik, dan mendukung pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.